Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap sehat, alhamdulillah. Boleh saya duduk, Ibu? Oh, boleh, Pak. Silakan, Pak. Duduk, Pak. Ada apa ya, Pak? Ini mau ngobrol sama Ibu. Kelihatannya Ibu ini nggak semangat hari ini. Iya, saya ini memang lagi nggak semangat. Kalau ngajar di kelas itu nggak semangat. Kenapa kok bisa nggak semangat, Bu? Ya, melihat anak saya itu ada yang mainan gitu. Kalau lagi ngajar ini nggak fokus sama saya. Sepertinya kurang efektif Ibu ini. Ketawa. Apakah Ibu ada masalah, Bu? Ya, ada sih. Nah, itu dia, Pak. Maksudnya kalau Bapak kesini itu tepat sekali, ada teman ngobrol, saya mau curhat. Jadi obrolan kita ini bermanfaat, Pak ya. Alhamdulillah. Kira-kira apa, Bu, permasalahannya? Ya, akhir-akhir ini saya memperhatikan ya masalah saya untuk mengajar di kelas itu. Jadi kira-kira apa yang saya bisa bantu Bu Ipan? Nah, ini yang menjadi akhir dari obrolan kita hari ini. Saya masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat belajar, tidak fokus di kelas. Saya ini tidak fokus di kelas, pikirnya kemana-mana. Coba Bu Ipan Ali, apa yang Ibu rasakan saat ini, Bu? Saya merasakan kalau mengajar itu murid-murid kurang memperhatikan saya, dan ini yang membuat saya itu kurang semangat. Maksudnya murid belajar bagaimana ya, Bu ya? Atau kurang efektif gimana, Bu ya? Ya, tidak juga sih, Pak. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas itu, murid-murid itu lesu, kadang melamun, kadang kurang termotivasi. Mereka seperti malas gitu, tidak bersemangat saya kalau mengajar di kelas. Kurang semangat gimana contohnya, Bu? Ya, maksud saya itu seperti berdoa. Ya. Biasanya kan kalau disuruh tadarus dulu itu bengong, nggak langsung tadarus gitu. Kalau lagi belajar, yang belajar yang sungguh-sungguh ada, tapi masih sebagian anak tuh masih mau kecicilan keluar kelas gitu. Oh, Kurang baik. aktif kalau diskusi. Kita lagi diskusi per kelompok gitu. Anak-anak itu kayaknya kurang paham itu kelompok kok masih lari sana lari sini, nggak fokus sama kelompoknya gitu. Baiklah, saya mengerti Bu Ipan. Coba proses pembelajaran seperti apa yang diterapkan di kelas? Ya, biasanya saya menerapkan ceramah, kemudian ada tugas, terus saya buat kelompok suruh menyelesaikan. Tapi ketika untuk presentasinya mereka kelabakan gitu, kayaknya ada yang belum, nggak selesai semua gitu. Menurut Bu Ipan Ali salahnya di mana? Kalau saya nih sarannya mungkin metode saya ini kurang kayaknya. Apa saya perlu untuk menambahkan model pembelajaran yang menayangkan video apa ya, atas bangsa seperti itu ya? Perlu itu. Gimana itu Pak? Ya, karena zaman kurikulum merdeka ini sangat metode-metode baru itu harus diterapkan di anak, karena biar anak itu tidak jenuh, tidak gampang bosan, Bu Ipan. Oh, iya. Jadi tampilkan video, Iya. tampilkan PPT, jadi anak itu bersemangat. Kasih permainan biar anak-anak itu nggak jenuh, biar nggak bosan. Gitu, Iya, Pak, ya? speaking Oh, juga. mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran berpihak kepada murid, maksudnya ya. Berarti kita harus merubah, saya khususnya harus merubah model pembelajaran saya ini, harus berpusat kepada kebutuhan murid. Mungkin seperti
Iya. Hebat Bu Ipanali ini, kira-kira setelah Dijemper wah tangannya weh. prioritaskan untuk murid-murid Bu Ipan. Ya, saya akan memprioritaskan kebutuhan belajar murid seperti memperbaiki suasana hati dan semangat dalam diri. Dengan begitu semoga murid mendapat bebas semangat juga, itu Pak. Mantap Bu Ipanali ini. Lakukan terus ya Bu ya. Jangan nggak semangat, harus tetap semangat, harus banyak kreativitas. Tapi saya sempat melihat Pak Hidayat ngajar kemarin itu, kayaknya Pak Hidayat ngajarnya bagus sekali itu. Anak-anaknya semangat itu gimana caranya? Itu cara yang saya lakukan yaitu Nanti merefleksi cuma dulu. mengajar, nanti masuk Itu ke sini. anak-anak itu tanyakan gimana anak-anak hari ini. Nah, oh itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop. Di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga menimbulkan semangat baru. Contohnya, ya kita dengarkan musik biar anak-anak itu tenang, seperti suasana alam. Jadi anak itu biar tenang, biar bisa belajar dan lebih semangat. Pembelajaran sosial emosional menurut Pak Hidayat itu apa maksudnya? Ya menurut itu ya biar baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain nggih Bu. Bisa gantiin nggak? Kalau tidak nanti saya share di grup WA. Apa sih itu PSE? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Ipanali hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Silakan duduk Pak. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran PAI kelas 4 yang akan Ibu laksanakan, Bu. Oh, Ibu mau Bapak mau mempertanyakan tentang rencana supervisi yang pembelajaran PAI saya ya Pak ya? Iya, baik. Saya akan praktek pembelajaran di kelas 4 ya. Itu materi PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, di situ saya akan melakukannya nanti ya. Setelah jam pelajaran kedua. Baik. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut, Bu? Tujuannya melakukan setelah ya, tujuannya itu setelah melakukan pembelajaran itu dari mempresentasikan video, PPT, gambar itu anak itu bisa menjelaskan Asmaul Husna dari Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz sama Al-Mu'min. Kemudian anak itu juga bisa menghafal Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus dan Al-Mu'min beserta artinya secara mandiri atau kelompok. Wah, materinya keren ya, Bu ya. Bagaimana metode pembelajaran yang Ibu gunakan? Metode yang akan saya gunakan dalam praktik nanti itu adalah problem based learning ya, dan diskusi kelompok dengan inquiry atau yang berdiferensiasi gitu. Nah, baik. Saya ingin memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok, Bu. Boleh tidak, Bu? Ya, baik Pak. Nanti akan saya fokuskan di bagian pengamatan yang Bapak tekankan dan Bapak sudah ajarkan kepada saya. Ibu, bisakah menggunakan format pengamatan yang saya berikan? Iya, nanti saya pakai format yang Bapak berikan, yang sudah Bapak ajarkan. Bapak kan sudah meng-coaching saya nih kemarin apa masalah saya. Kemudian udah saya praktikkan di dalam aksi nyata dan akan digunakan lagi dalam praktek
kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Pengamat yang sudah memberikan saya jalan keluar untuk memotivasi anak-anak supaya belajar tidak monoton ya, tidak bosan di dalam kelas sehingga pembelajaran itu menjadi menarik. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, semangat Pak. Terima kasih ya Pak. Nanti pelaksanaannya bisa Bapak lakukan pengamatan ya. Ya. Saya. Siap Bu, baik Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Istirahatin Pak. Rok. Tegak rok. Satu. Satu. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Hari ini kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan maju ke depan, pimpin doa. Mari teman-teman, terlebih dahulu kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, menanamkan patriotisme ke dalam jiwa kita, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta didik mohon berdiri. Berdiri dengan tegak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan R. Rahman. Disconnected. Connected. Indonesia, bangsa
Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Arti Allah memiliki kekuatan atau maksizat yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Contoh perilaku Al-Aziz: tidak bersikap sombong, menganggap diri paling kuat, paling bijaksana, sehingga orang lain dianggap kecil. Cara meneladani Al-Aziz: membentuk diri menjadi lebih kuat dan berani dalam menghadapi ketidakadilan, kejahatan, dan kemunafikan. Sudah selesai. Aplaus. Kalian telah belajar 5 aspek dari ini. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam nama Allah SWT. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, Ya, jadi tugas presentasinya tadi itulah cakupan yang harus dilaksanakan ya dalam presentasi. Ibu bagi soalnya, ya, ibu bagi LKPD-nya. Silakan per kelompoknya memanggilkan temannya satu maju. Kelompok satu, silakan bagi. Kelompok satu dulu, kelompok satu. 2, 3, 4, 5, 6. Berapa orang? Kelompok 2. Kelompok 3 berapa orang? 5. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 5. Berapa orang? Kelompok berapa lagi? Mana? Kasih kawannya. Ya, persiapan. Ya. Siapa yang belum dapat? Ya. Sudah? Pas. Ini simpannya rapi. Susunnya rapi. Sekarang LKPD yang itu simpannya rapi yang pertama tadi ya. Nah, sekarang pegang LKPD-mu, kerjakan dulu yang soal pilihan ganda ya. Kerjakan dulu soal yang pilihan ganda. Isi nama peserta mata pelajarannya, fase B kelas semesternya terlebih dahulu. Kemudian kalian mengerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Nanti 10 menit lagi membuat kaligrafinya. Ya, harus dilaksanakan dulu. Itu orang satu. Kenapa lupa? Kamu punya nggak soal? Apa kamu kumpul? Ayo kita lanjut tugas Asmaul Husna. Al-Malik. Ayo kerja sama nak, mendekat. Dari kelas ini. Tuliskan ini bisa nih, ini bisa nih. Ini bisa, kamu lihat ini bisa nih. Kolom di sini. Terus bisa. Ayo, ada yang menulis, ada yang mengisi, ada yang mengisi yang B ya. Biar cepat. Ada yang mengisi yang A. Kamu berapa? Di kelompoknya masing-masing. Silakan duduk di kursi kelompoknya masing-masing.
sekarang tunjukkan hasilnya. Ayo tunjuk. Surat 1. Artinya tunjuk ayat. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Aisyah, anak soleh dan solehah. Ini adalah hasil latihan kaligrafi kami. Latihan nulis apa? Kaligrafi Asmaul Husna. Latihan menulis kaligrafi Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna itu, kawan? Ada 99. Ya, silakan apa? Ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari di bab ini? Ya. Ada 5. Yang pertama, Al-Qayyum, Al-Ba'id, Al-Mumit. Betul? Salah. Salah. Ulangi lagi. Al-Qayyum, Al-Ba'id, Al-Mumit. Betul? Tepuk tangan buat kelompok 1. Kurang mundur kamu itu. Apanya ini? Nanti Pak munduran itu. luruskan. Ah, ditempelkan, direkatkan. Ini apanya, Bu? Tepat dulu. Nah. Oh. Nyampe katanya. Iya. Pegangin, Boy. Talang, Boy. Oh, manusia tertinggi. Sip. Ya, wah, pohon. Pohon apa nih namanya? Pohon Asmaul Husna. Iya, melingkar begini. Dari sini. Luruskan. Salah lagi. 12 yang mana? 11, 12, 13. 13 jam. 13 jam. 13. Sabar loh. Ini nomor 3. Ini 7. 8 itu 7 kan? Hah? 11. Semuanya membuat kaligrafi dengan sangat bagus. Ya. Kaligrafi dengan sangat bagus sekali. Ya. Kemudian kolom yang B. Kolom yang B sudah terisi? Sudah. Coba yang kolom yang B diangkat semua. Asmaul Husna kaligrafinya juga diangkat. Tugasnya. Terus semua diangkat. Terus LKPD soal pilihan ganda juga diangkat. Diangkat semua. Misalnya ada di situ, diangkat. Nah, semua menunjukkan hasilnya. Hasil soal
asesmen pilihan ganda ya, kemudian mengerjakan kaligrafi 5 Asmaul Husna, kemudian mengisi kolom pertanyaan sesuai dengan Asmaul Husna. Semuanya sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan per kelompoknya masing-masing. Ya, waktunya dikumpulkan. Habis. Ya, kumpulkan. Ya, dikumpulkan. Jangan lupa nama-nama anggotanya ya. Ya, dikumpulkan. Di opsi koordinir dikumpulkan. Satu filenya itu mana? Temennya mana ini? Wah ini, Bu. Ya satukan lah, jangan kocar-kacir. Wajan. Kumpulkan juga. Satu kelompok terus satu inang. Berkasnya satu kelompok ini ya. Satukan semua, satukan semua. Ya, duduk lagi, duduk lagi. Ya, duduk kembali. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Nah, sekarang duduknya rapi, ya, konsentrasi. Nah, Ibu akan ini mengulas kembali pelajaran kita ya, bahwa ya mengulas kembali bahwa pelajaran berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna ini ya, kita akan menarik sebuah kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, Ibu akan merefleksi terhadap hasil asesmen hasil
menjelaskan atau menanyakan kepada teman yang belum lulus tadi, yang belum mencapai KKTP tadi, kan KKTP kita berapa? KKM kita 70. Kalau di bawah 70 tidak lulus. Ya? Jadi untuk menjadi tutor sebaya, maka tanyakan kepada teman Anda yang tidak lulus apa kesulitan Anda. Di soal mana? Ya, bagian yang mana? Maka yang mendapat pengayaan itulah yang menjelaskan kepada yang remedial. Paham? Kalian kan paham tuh. Ada teman kalian yang masih bingung ya, atau belum bisa mengerjakan. Kalian jelaskan. Itu yang namanya tutor sebaya. Sudah selesai pelajaran kita. Nah, di sini nanti pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang bab 2, yaitu teladan Asmaul Husna. Kalau hari ini bab 1, berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna. Jadi minggu kedua, hari Jumat minggu kedua lagi, nanti kita praktek lagi seperti ini. Nanti ibu harapkan lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi ya. Ya, belajar di rumahnya dengan giat supaya pembelajaran kita tujuannya tercapai dengan maksimal. Kemudian, kesimpulan dari materi kita ini adalah dari semua 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, itu tadi ada 5 poin. Menahan diri. Ya, siapa yang bisa lanjutin? Menahan diri, menjaga lisan, ayah pintar, cinta kebersihan, ya, mandiri, ya, tidak berbuat curang, apalagi hidup tertib, apalagi menahan lisan dari perkataan yang tidak bagus, apalagi menahan diri untuk berbuat yang tidak baik, apalagi menjauhkan hati dari sifat iri, dengki, dan sombong. Yang terakhir adalah cinta kebersihan dan hidup tertib. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sampai di sini semuanya sudah paham, tidak bingung? Belajar dengan ibu apa merasa senang? Apa hari ini memuaskan? Apa hari ini mendapatkan ilmu? Apa hari ini kalian bisa membedakan mana yang perbedaan akhlak ya terhadap Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz dalam penerapan sehari-hari. Nanti saya ini rajin sholat, menjaga wudhu supaya tidak batal, berarti itu dari Al-Qudus. Gitu pemahamannya ya. Ya, ibu ini akhiri ya. Semoga pelajaran kita ini bermanfaat, berkah, mendapat syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Bernyanyi lagu daerah. Jantung saya. Ayo. Ja ujung danau danau, layung di tuai kanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan, nama saya Ade Hidayat. Saya calon guru penggerak dari UPTD SDN 1 Pempen angkatan 11 yaitu Lampung Timur. Dan izin memperkenalkan rekan sejawat yaitu Ibu Ipanali Nursanti. dan Ibu Pipi Bu Inarsih selaku Pipi saya. Saya akan melakukan wawancara dengan Bu Ipanali sebagai rekan sejawat, yaitu tentang pasca observasi. Siap Ibu ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Nah, bagaimana Ibu setelah melakukan pembelajaran? Saya setelah melakukan pembelajaran rasanya lega. Lega. Rasanya lega, senang karena masalah saya itu terpecahkan gitu. Kan ada masalah anak itu kan ada yang tidak nyambung, ada yang susah mendisiplinkannya, atau ada anak yang cenderung murung. Jadi setelah dilakukan sebelumnya ya itu ada pasca ya, ada pra observasi, terus identifikasi masalah, kemudian kita melakukan observasi di kelas itu, melaksanakan metode pengajaran seperti persiapan modul diversensi yang berintegrasikan dengan KSE ya. Di situ dipraktekkan, alhamdulillah hasilnya lebih meningkat gitu. Jadi saya merasa bahwa coaching itu sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali untuk peningkatan pengajaran guru di kelas. Alhamdulillah. Terus perubahan apa Bu di kelas setelah itu melakukan pembelajaran tersebut? Nah, perubahan yang saya lakukan observasi itu di kelas 4 ya. Di kelas 4 pelajarannya itu Asmaul Husna. Di situ mereka yang belum paham mengenai arti, menjelaskan maknanya, kemudian penulisan kaligrafinya. Jadi mereka itu antusias sekali. Di rumah juga mereka sudah terbiasa itu menghafal, terus kemudian berlatih membuat kaligrafi secara mandiri. Akhirnya mereka berinisiatif itu membuat pohon Asmaul Husna di kelas itu. Maka mereka lebih termotivasi, minat belajar mereka sangat meningkat begitu Pak. Nah, saya juga melihat siswa Bu antusias sekali menggunakan metode pembelajaran yang tepat Bu. Nah, itu melakukan yang tepat, bagaimana strategi-strateginya Bu? Ya, strateginya itu kan dibagi per kelompok ya, menurut gaya belajar mereka. Kemudian memberikan waktu yang sangat cukup untuk berdiskusi kelompok. Kemudian mereka di dalam kelompok itu membangun kepercayaan diri juga supaya untuk mempresentasikan di depan kelas itu mereka tidak malu-malu begitu. Mantap sekali. Berarti dampak perubahan luar biasa ya Bu ya setelah ini melakukan perubahan pembelajarannya Bu ya. Iya, memang anak-anak itu ada perubahannya gitu. Menjadi seakan-akan mereka sering nanya, masuk kelas saya Bu, kita belajar lagi kayak kemarin. Nah, itu ada nggak Bu yang merasa anak itu tidak bisa mengikuti seperti hal lainnya Bu? Ada anak yang, karena kita itu walaupun berbagai metode kita lakukan, tetap saja di dalam kelas itu
ada anak yang tidak minat, apa kesannya tidak antusias ya. Nah, itu mungkin karena ada masalah, itu yang perlu kita ada pendekatan secara pribadi untuk menanyakan masalahnya apa dan apa yang kita bisa bantu untuk menyelesaikan masalahnya dia. Apa kita bisa bertanya apa yang dia tidak sukai dari pembelajaran ini, seperti kita melakukan refleksi pembelajaran. Alhamdulillah, berarti masih bisa ditingkatkan ya Bu ya. Iya masih bisa, tapi yang mau saya tingkatkan lagi itu menurut pengamatan Bapak apa di situ? Yang pertama, Ibu bisa memberikan lebih banyak untuk diskusi kelompok. Kedua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Yang terakhir, Ibu bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya, Bu. Oh iya, baik Pak, itu nanti saya akan perbaiki guna kemajuan pembelajaran kita bersama. Tetap semangat ya Bu ya. Iya. Ya. Demikianlah tadi hasil rekan sejawat. Sekarang Bu Pipi silakan memberikan umpan balik atau penguatan, silakan kepada Ibu, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ade dan Ibu Ipan yang sudah melakukan percakapan pasca observasi, dan terima kasih waktu itu juga sudah melakukan percakapan pra observasi dan juga sudah melakukan observasi supervisi akademik di kelas pada waktu itu. Pada intinya Pak Ade di sini sudah melakukan praktek coaching selaku calon guru penggerak, dan di sini Pak Ade berperan sebagai coach dan kemudian Iban sebagai coaching sudah luar biasa, sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan di sini yang saya lihat Pak Ade sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Bu Ipan, sehingga Bu Ipan mampu menggali kekurangannya, kelebihannya, kemudian apa yang akan dilakukan atau tindak lanjut dari pengamatan atau observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Ade. Kemudian mungkin sedikit masukan untuk ranah pengembangan. Dari poin ini sepertinya Pak Ade ataupun juga Bu Ipan kurang spesifik gitu ya, ranah pengembangan yang mana yang mungkin perlu ditingkatkan ke depannya gitu ya. Kalau di sini tadi materi tentang Asmaul Husna gitu, mungkin Bu Ipan bisa menambahkan atau mencoba untuk metode-metode baru, metode-metode pembelajaran baru, kemudian juga media-media pembelajaran yang lebih menarik, inovatif, kreatif, sehingga anak-anak mungkin lebih tertarik lagi ke depannya. Tapi sejauhnya luar biasa sudah melakukan rangkaian proses coaching luar biasa dalam proses supervisi akademik. Mudah-mudahan Pak Ade walaupun hari ini masih mencoba atau simulasi, kedepannya memang benar-benar menjadi observer yang atau coach dalam proses supervisi akademik lebih baik lagi. Begitu juga dengan Bu Ipan, mudah-mudahan kedepannya pembelajarannya di kelas lebih bervariatif lagi, lebih berpihak kepada murid lagi, dan bisa memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan sekolah tercinta. Mungkin itu Kak Ade, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan juga Bu Ipan. Terima kasih Ibu sudah memberikan penguatan, alhamdulillah menambah ilmu bagi kami. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.